Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Nasional kembali menggelar sidang skripsi bagi mahasiswa tingkat akhir pada semester ganjil 2024-2025. Sidang ini berlangsung di berbagai ruang sidang yang telah disiapkan oleh fakultas. Sidang skripsi merupakan tahap akhir dalam perjalanan akademik mahasiswa sebelum dinyatakan lulus dan meraih gelar sarjana. Dalam sidang ini, mahasiswa memaparkan hasil penelitian yang telah mereka susun selama beberapa bulan di hadapan dosen penguji. Setelah presentasi, mahasiswa akan menjalani sesi tanya jawab dan menerima evaluasi atas penelitian mereka. Proses sidang ini dihadiri oleh mahasiswa peserta sidang, dosen penguji, serta dosen pembimbing yang ikut memantau jalannya presentasi. Setiap mahasiswa diberikan kesempatan untuk menjelaskan latar belakang penelitian, metode yang digunakan, serta temuan yang diperoleh. Dikatakan oleh Pak Nur Satyo SOS MSI sebagai ketua sidang, dalam penilaian sidang skripsi itu ada 3 komponen penilaian yang dinilai, yaitu cara presentasi, teknis penulisan, dan substansi, di mana dapat dilihat pada konsistensi penulisan. Baik, dalam sidang skripsi ada 3 komponen penilaian. Yang pertama adalah pada komponen presentasi, di mana ada penilaian tersendiri bagi cara presentasi mahasiswa dalam menjelaskan hasil penelitiannya. Lalu kemudian komponen yang kedua adalah pada komponen teknis penulisan, di mana komponen pada teknis penulisan dia harus memenuhi kaidah-kaidah penulisan sesuai dengan buku panduan yang sudah disampaikan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan yang komponen ketiga yang terpenting dan yang paling penting adalah pada komponen substansi, di mana substansi penelitian yang dilihat adalah pada konsistensi, mulai dari judul, lalu kemudian rumusan masalah, latar belakangnya, terus kemudian juga pada teori yang digunakan, kemudian pada metode penelitian yang digunakan, hasil penelitiannya, dan kesimpulan. Nah, konsistensi itulah yang masuk ke dalam substansi penelitian. Kesalahannya tentu di dalam 3 komponen itu ada ditemukan beberapa kesalahan. Misalnya dalam aspek presentasi, di mana ada mahasiswa ketika mempresentasikan hasil penelitiannya itu malah membaca apa yang sudah tertulis di PPT-nya, tidak berupaya untuk menjelaskan. Nah, itu tentu menjadi catatan dari para penguji untuk aspek presentasi. Lalu kemudian kesalahan pada teknis penulisan, misalnya pada ketidakrapian, salah menggunakan margin, salah dalam spasi, lalu kemudian ada kata-kata yang typo tidak dicek lagi. Nah, itu hal-hal yang terkait dengan teknis penulisan, terutama juga misalnya penulisan daftar pustaka, seperti apa panduannya, penulisan body note, lalu kemudian penulisan kutipan-kutipan. Nah, itu semua ada teknis panduan penulisannya. Itu juga ditemukan dalam penelitian-penelitian yang ada. Dan yang ketiga, yaitu tadi pada sisi substansi. Ada beberapa, meskipun pada sisi substansi biasanya jarang ditemukan, karena skripsi ini adalah hasil bimbingan, sehingga dosen pembimbing sepertinya lebih banyak berbicara atau membimbing mahasiswa pada sisi substansinya, mulai dari judul, lalu kemudian latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, teori yang digunakan, metode, dan kemudian hasil penelitian. Nah, itu kelihatannya tidak terlampau banyak, meskipun masih ada juga ditemukan beberapa kesalahan yang menunjukkan ketidakkonsistenan, tetapi itu minim. Ya, kalau berdasarkan pada pengalaman pribadi saya adalah sebagai penguji ya, dalam sidang skripsi tahun ini menunjukkan adanya perbaikan-perbaikan gitu ya, menunjukkan adanya kesiapan-kesiapan dari para mahasiswa yang mau sidang gitu ya. Memang itu yang menjadi evaluasi yang terus kita evaluasi di lingkungan dosen-dosen di Prodi Ilmu Komunikasi, di mana temuan-temuan kesalahan yang ditemukan pada setiap sidang itu selalu dibahas di dosen, sehingga ketika dosen melakukan bimbingan dia bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan yang ada pada mahasiswanya. Jujur deg-degan banget sih, tapi alhamdulillahnya lancar sih sampai akhir. Juga dosennya juga dosen-dosen yang pernah ngajar aku itu sih, jadi lumayan
suka mencairkan suasana gitu, jadi nggak terlalu deg-degan, tapi ada deg-degannya juga, tetap dibercandain, jadi dibercandain terus gitu. Sebenarnya semuanya berkesan sih, tapi berkesan bangetnya tuh perjuangan buat sampai daftar sidangnya juga sih. Sampai daftar sidang juga kayak kan aku masih ada 3 mata kuliah ya, jadi harus ngejar mata kuliah, terus juga ngejar dosen pembimbing yang super sibuk gitu. Jadi berkesan banget sampai kayak buat minta tanda tangan aja aku harus ke kantor beliau di situ lah gitu. Jadi kayak berkesan banget sih skripsi. Ternyata bukan nyiapin materinya aja, tapi mentalnya juga harus dipersiapkan. Komunikasi sama dosen pembimbing lancar, alhamdulillah. Selalu fast respon, walaupun memang mungkin beliau juga sibuk ya. Tidak terlalu sering di kampus, tapi komunikasinya baik, informatif juga. Jadi kadang beliau menyempatkan untuk bimbingan di luar kampus gitu sih.